Melanjutkan episode yang sebelumnya, ketika Wu Hou memasuki arena pertarungan, dia menjadi pusat perhatian semua orang, tak terkecuali Xiaoyan. Kedatangan Wu Hou itu rupanya diamati juga oleh salah satu ketua dari Akademi Jianan. Wu Hou baru saja kembali dari domain Black Corner, sungguh bau darah yang sangat kuat. Sementara itu di sudut penonton, Guru Rowling memberitahu tentang Wu Hou ini kepada Xiaoyan. Aku lupa memberitahumu, Wu Hou juga salah satu orang yang mengejar Sun Er. Tapi pada akhirnya gagal karena kehadiranmu. Tiba-tiba Xiaoyan pun menggenggam lengan Sun Er. Aku akan buktikan kalau pilihan Sun Er itu tidaklah salah. Wu Hou yang melihat Sun Er begitu lengket kepada Xiaoyan membuat dia pun semakin cemburu. Kecemburuan Wu Hou kepada Sun Er dan Xiaoyan dia lampiaskan di arena Akademi Jianan. Apa kau tidak menyerah? Ucap Wu Hou kepada lawannya. Lakukanlah, aku sangat ingin mencobanya. Seberapa kuat asura darah itu? Lalu dia pun berusaha untuk menyerang Wu Hou. Namun seketika Wu Hou pun menghilang dari pandangannya. Di sela kepanikannya itu, tiba-tiba Wu Hou pun muncul tepat di atas kepala Yan Chen. Dan dia langsung menyerang Yan Chen dengan pedang darahnya. Akibat serangan dari pedang darah milik Wu Hou membuat Yan Chen pun tersingkir dari kualifikasi murid dalam Akademi Jianan. Setelah kemenangan itu, lalu Wu Hou pun memalingkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Lalu dia pun mengarahkan pedang darahnya kepada Xiaoyan. Apa kamu Xiaoyan kan? Jika punya keberanian, bertarunglah denganku, ucap Wu Hou kepada Xiaoyan. Sepertinya hari ini akan ada pertandingan yang sangat bagus. Sebenarnya siapa yang lebih kuat ya antara Xiaoyan dan Asura Darah? Ucap dari salah satu penonton. Kau lihatlah Xiaoyan, dia hanya bisa bersembunyi di belakang wanita. Benar-benar pengecut. Menerima tantangan dari Wu Hou dan hinaan dari beberapa penonton, Xiaoyan pun tidak tinggal diam. Lalu dia pun bangkit dan mengaktifkan dokinya. Dari kejauhan, Baisan pun memperhatikan antara Xiaoyan dengan Wu Hou. Bertarunglah, akan lebih baik kalian berdua kalah dan membuatku menghemat usaha. Untung saja pertarungan itu tidak berlanjut karena ketua Huaqian keburu melerai keduanya. Setelah mendengar perkataan dari ketua Huaqian, lalu Xiaoyan pun kembali duduk. Namun Wu Hou lagi-lagi mengeluarkan kata-kata provokatif kepada Xiaoyan. Hei, kau jangan sampai mengecewakanku besok ya. Aku tidak ingin seseorang yang sudah lama ditunggu Sun Er adalah seorang pecundang. Lalu Wu Hou pun bergegas pergi meninggalkan arena pertarungan itu. Lalu Xin pun pindah ke sebuah tempat di mana ada dua orang wanita yang sedang bercakap-cakap. Ternyata dia adalah Xiaomei, adik sepupu dari Xiaoyan. Di sela percakapannya, keduanya pun terhenti karena mereka melihat Xiaoyan dan Sun Er. Secara tidak disengaja, akhirnya mereka pun berpapasan. Begitu berpapasan dengan Xiaoyan, Xiaomei pun tertegun malu. Kakak sepupu Xiaoyan, lama tidak berjumpa. Adik Xiaomei, sudah lama kita tidak bertemu. Tapi esok masih ada kompetisi, kita akan kembali dan beristirahat, ucap Xiaoyan. Kalau begitu beristirahatlah. Setelah berbasa-basi, lalu Xiaoyan dan Sun Er pun melangkahkan kaki mereka menuju sebuah penginapan. Langkah keduanya pun diperhatikan oleh Xiaomei. Dia pun merasa iri kepada Sun Er dan Xiaoyan karena mereka berjalan dengan bergandengan tangan. Setelah mereka memasuki sebuah penginapan, lalu Sun Er pun mencoba untuk menggoda Xiaoyan. Sebenarnya Xiaomei itu tidaklah buruk, aku tahu. Tapi itu semua hanya masa lalu, ucap Xiaoyan. Aku sudah tidak peduli lagi kepada dia. Lalu Xin pun pindah ke sebuah ruangan, di mana di dalam ruangan tersebut ada Xiaoyan yang sedang berkultivasi. Di sela kultivasinya itu, tiba-tiba mata Xiaoyan pun memancarkan cahaya hijau. Dengan ritme latihan ini mungkin butuh waktu 10 hari untuk mencapai Do Grandmaster bintang 6 atau Dadoshi. Lalu Xiaoyan pun membuka giok kehidupan ayahnya dari sebuah cincin penyimpanan. Ayah, aku akan berusaha menemukanmu. Siapa saja yang mencoba untuk menculikmu, dia harus membayarnya. Tanpa sadar giok itu pun terbakar oleh api surgawi milik dari Xiaoyan. Namun anehnya giok itu tidak rusak oleh api surgawi milik Xiaoyan. Itu membuat Xiaoyan pun menjadi kaget.
Batu giok ini ternyata dapat menahan Green Lotus Core Flameku. Apa yang istimewa dari batu giok ini? Lalu Xiaoyan pun memasukkan giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah menyimpan giok itu, tiba-tiba Yao Lao pun muncul di hadapan Xiaoyan. "Guru, ada apa denganmu? Aku tidak merasakan napas Fallen Heart Flame di Akademi Jianan. Apa mungkin kita didahului oleh orang lain? Seharusnya tidak mungkin. Aku tidak bisa merasakan napasnya. Tapi dengan daya tarik unik dari Heavenly Flame, Bone Cling Flameku samar-samar dapat merasakannya. Dalam radius 1000 mil dari Akademi masih ada napas samar dari Fallen Heart Flame. Kapan kamu menyadarinya?" Orang-orang tua dari Akademi Jianan pasti memperhatikan keberadaan Fallen Heart Flame itu. Aku selalu merasa kalau halaman dalam memiliki hubungan dengan Fallen Heart Flame itu. Jika kau bisa memasuki halaman dalam, harusnya bisa merasakan napasnya lebih jelas. Semoga itu tidak mengecewakanku. Keesokan harinya, arena Akademi Jianan pun telah penuh dengan penonton. Rupanya mereka ingin menyaksikan kualifikasi terakhir Akademi Jianan tahun ini. Lalu Xiaoyan pun mengamati penonton yang berada di arena tersebut. Mengapa aku merasa ada lebih banyak orang yang menonton pertandingan daripada 2 hari sebelumnya? Itu tentu saja, hari ini adalah babak penyisihan terakhir dari 20 besar menjadi 5 besar. Tentu saja semua orang tidak ingin melewatkan pertandingan seru ini. Tiba-tiba Xiaoyan pun dikejutkan oleh ramainya sorakan penonton. Rupanya beberapa penonton sedang menyoraki kedatangan dari Baisan. Begitu memasuki arena pertandingan, mata Baisan pun langsung mengarah kepada Xiaoyan. "Bocah, aku ingin kau kehilangan martabatmu hari ini." "Kakak Xiaoyan, Baisan memiliki prestasi yang tinggi dan sangat berbakat dalam kultivasi. Kekuatannya juga jangan diremehkan. Kau harus berhati-hati jika menghadapinya. Jangan khawatir Sun Er, aku punya rencana sendiri." Di sela obrolannya itu, mereka berdua pun dikejutkan oleh kedatangan Hujia. Namun wajah Hujia seketika menjadi kecut manakala dia melihat genggaman tangan Xiaoyan di tangan Sun Er. "Sun Er, hari ini kita semua harus berjuang agar masuk 5 besar. Lebih baik kau lupakan saja pria kotor ini. Lihat bagaimana aku mengajarimu nanti." Lalu Hujia pun bergegas pergi meninggalkan mereka berdua. Lalu Sun Er pun menjelaskan gadis itu kepada Xiaoyan. Namanya adalah Hujia, cucu dari wakil dekan halaman luar. Bakatnya tidak kalah denganmu. Tapi dia sedikit aneh, tidak tergoda dengan rayuan. Juga dikenal sebagai penyihir kecil. Di kursi tetua, Huaqian pun mulai berdiri. Lalu dia pun menjelaskan tentang kualifikasi penerimaan murid sekte dalam tahun ini. Semuanya harusnya sudah tahu, kompetisi seleksi halaman dalam tahun sebelumnya menggunakan sistem babak bergiliran. Siapa peringkatnya yang lebih tinggi, maka kelak akan semakin banyak sumber daya yang kalian dapatkan. Tapi kompetisi kali ini kami memutuskan untuk mengubah aturan. Sontak saja apa yang dikatakan oleh ketua Huaqian itu membuat kaget seluruh penonton. Apa mungkin para tetua itu salah meminum obat? Lalu Huaqian pun menyuruh 20 murid yang lolos sebelumnya untuk memasuki arena pertarungan. Sontak saja aturan yang dikatakan oleh ketua Huaqian itu membuat kaget Xiaoyan dan Sun Er. 20 orang masuk secara bersamaan. Setelah Huaqian mengucapkan aturan baru tersebut, beberapa murid yang lolos itu pun lalu masuk ke dalam arena. Tak terkecuali Wu Hao, Baisan, Hujia, dan yang lainnya. Lalu Xiaoyan dan Sun Er pun menyusul belakangan. Sebelum turun ke arena, Guru Ruoling pun memberikan semangat kepada Xiaoyan dan Sun Er. Setelah di dalam arena, Sun Er dan Xiaoyan pun mengamati keadaan di sekitarnya, mengamati lawan-lawan mereka. Tahun ini kita tidak akan menggunakan sistem bergiliran, melainkan pertandingan besar-besaran yang berdarah dan penuh gairah. Siapapun yang bisa bertahan lebih lama dalam pertandingan, maka semakin tinggi peringkatnya, begitu pula sebaliknya. Ada apa dengan pertandingan ini? Benar, perubahan aturan ini terlalu mendadak. Benar sekali, mengapa mengubah aturannya? Bagaimana kita bertarung? Melihat kontestan yang kebingungan, lalu ketua Huaqian pun menjelaskan.
Adapun apakah kalian akan bertarung sendirian atau bersama, semuanya tidak masalah, bisa saling bekerja sama. Sun Er, maka kita bisa bertarung bersama, ucap Xiaoyan kepada Sun Er. Tapi aturan seperti ini belum tentu bagus untuk kita. Misalnya Baisan, Hujian, dan Wu Hou yang terkenal di akademi. Mereka lebih mudah untuk mencari sekutu. Aku rasa kamu juga tidak kalah terkenal di akademi. Apa tidak bisa mengumpulkan beberapa orang? Jika seperti sebelumnya, mungkin akan ada orang yang akan menjadi penjaga bunga. Tapi sekarang bunga yang terkenal ini sudah memiliki pemiliknya. Apa yang bisa dilakukan orang lain? Ucap Sun Er menggoda Xiaoyan. Tenang saja, aku saja sudah cukup. Tidak peduli kesulitan apa yang akan kita hadapi. Kita akan menghadapinya selalu bersama. Akhirnya pertandingan terakhir memperebutkan tiket menuju Akademi Dalam pun dimulai. Ke-20 kontestan yang berada di dalam arena tersebut bertarung satu dengan yang lainnya. Mereka membentuk tim ataupun menjadi sendiri. Wu Hou, Hujian, dan Baisan telah membentuk satu tim, sedangkan Xiaoyan dan Sun Er hanya berdua. Satu persatu beberapa murid pun telah tereliminasi dan hanya meninggalkan beberapa murid yang kuat saja. Di antara mereka ada Hujian, Baisan, dan Wu Hou. Aturan baru yang dibuat oleh ketua Huaqian ini membuat penasaran beberapa ketua yang lainnya. Ide dari wakil dekan benar-benar bagus. Ini tidak sepenuhnya adil, tapi dapat menumbuhkan rasa kewaspadaan dan kemampuan bekerja sama. Aku hanya lelah dengan sistem putaran sebelumnya, jadi ingin mencoba pola yang berbeda. Sebaliknya, murid yang biasanya jarang berinteraksi dalam situasi di mana ada musuh di semua sisi, takutnya harus berjuang keras. Baru sebentar sudah banyak yang tersingkir. Kakak Xiaoyan, siapa yang kita lawan selanjutnya? Akhirnya Xiaoyan pun bertemu dengan Baisan. Baisan pun menyuruh beberapa rekan-rekannya untuk menjaga Sun Er, sedangkan dia akan menghadapi Xiaoyan. Mendengar perintah dari Baisan itu, beberapa orang pun maju untuk menahan laju dari Sun Er. Sebelum menghadapi Baisan, Xiaoyan pun mengingatkan kepada Sun Er agar selalu berhati-hati. Lalu pertarungan antara Xiaoyan dan Baisan pun dimulai. Xiaoyan pun sangat mengkhawatirkan keadaan dari Sun Er yang menghadapi 3 lawan sekaligus. Sementara itu dia harus berjuang untuk menghadapi serangan dari Baisan. Jangan berpikir setelah mengalahkan Lumu maka kau sudah bisa bangga. Ada banyak orang yang lebih kuat dari dia di Akademi Jianan ini. Aku ingin mengalahkan pecundang sepertimu di hadapan semua orang. Aku ingin membuatmu kalah kalau kau tidak layak untuk Sun Er. Setelah ucapannya itu, lalu Baisan pun naik beberapa meter ke udara. Lalu dia pun menggerakkan tongkatnya ke kiri dan ke kanan sehingga membuat sebuah badai tornado. Melihat jurus yang sangat mengerikan dari Baisan itu membuat Xiaoyan pun semakin waspada. Para tetua pun dibuat kaget oleh aksi Baisan tersebut. Dia langsung menggunakan teknik besar, guncangan, ledakan, busur, petir, ucap Baisan. Dia pun langsung mengarahkan serangannya itu kepada Xiaoyan. Mendapat serangan yang begitu mengerikan dari Baisan, Xiaoyan pun berusaha untuk menahannya dengan pedang suannya. Melihat kejadian itu membuat Sun Er, guru rolling, dan Xiaoyu pun mengkhawatirkan keadaan dari Xiaoyan. Setelah menggunakan jurus itu, kekuatan dari Baisan pun tampak melemah. Baisan pun menyangka kalau Xiaoyan akan terluka oleh serangannya itu. Namun dugaan dari Baisan itu meleset. Xiaoyan masih tetap berdiri dengan pijakan yang kokoh. Api hijau di tubuh Xiaoyan ini seharusnya itu adalah api surgawi. Bahkan bisa membuat kita merasakan suhunya. Ini memang api surgawi. Xiaoyan ini divisi pemurnian obatku sangat menginginkannya. Selama dia tidak menunda kultivasinya di halaman dalam, aku juga berharap akademi dapat melahirkan alkemis hebat yang lainnya, ucap Huaqian. Kembali lagi ke pertarungan antara Xiaoyan dengan Baisan. Apakah kamu ingin melanjutkan lagi? Ucap Xiaoyan kepada Baisan. Selanjutnya giliranku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lalu Xiaoyan pun menggunakan energi dari api surgawinya untuk menyerang Baisan. Baisan pun dibuat babak belur oleh serangan Xiaoyan. Xiaoyan mengalahkan kekuatan dan kecepatannya untuk menyerang Baisan.
Dengan kekuatan dari api surgawinya berusaha untuk menekan kekuatan dari Baisan. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu tidak menyangka kalau Baisan akan dihajar habis-habisan oleh Xiaoyan. Orang ini sungguh gila, bahkan bisa memaksa Baisan seperti ini, ucap guru Rolling dan Xiaoyu. Bukan hanya guru Rolling yang merasa kaget akan kemampuan dari Xiaoyan, melainkan para ketua dari Akademi Jinan itu merasa tercengang oleh kehebatan dari Xiaoyan. Di sisi pertempuran, Baisan pun tidak menyangka kalau dia akan dihajar habis-habisan oleh Xiaoyan. Ketika Xiaoyan akan mendekati Baisan, tiba-tiba langkah kakinya terhenti. Sialan, mengapa harus terjadi di saat-saat seperti ini? Rupanya di saat krusial itu, Xiaoyan akan dipromosikan untuk meningkatkan kultivasinya. Dia akan dipromosikan jika sampai promosinya terganggu. Yang teringan hanya terluka, sebaliknya bisa kehilangan nyawa. Sepertinya dia harus keluar dari pertandingan ini. Akibat kejadian tersebut membuat Xiaoyan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kejadian itu sepenuhnya dimanfaatkan oleh Baisan untuk menyerang balik Xiaoyan. Xiaoyan, kau lihat tidak, bahkan langit pun membantuku. Kondisi Xiaoyan yang tertekan rupanya menutup alur cerita Donghua Battle Frog The Heaven episode ke-7 ini.